Anak siapa ini? Apakah anak ini baik-baik saja? Anak siapa? Coba lihat. Jadi aku tidak mau keluar. Berantakan. Sungguh, Jangan keluar lagi. ini dia lagi. Aduh, datang ke sini. Kamu anak yang mana? Aku juga mendukungmu. Ayo pulang. Apa yang kamu curi? Aduh, apa yang kamu curi? Dan pistol air menandai aku. Kamu si kecil 3 pusing. Bagaimana seorang nenek bisa mengendaraimu dengan kereta luncur di kursi roda? Hanya kamu yang memukulku. Kembali ke sini. Berani kamu berbohong? Berani kamu berbohong lagi di masa depan? Hahaha, anak nakal. Kamu membuatku kaget. Nenek, kamu ingat apa yang baru saja terjadi? Dia tidak memukulku dengan pistol air? Apakah kamu baru saja berdiri? Kamu berdiri. Coba lagi berdiri seperti yang baru saja kamu lakukan. Apakah kamu gila? Kapan aku berdiri? Nenek, apakah kamu cukup berani untuk mencoba? Lihat itu. Badai apa yang belum pernah kamu lihat dalam hidupmu? Tidak ada yang bisa membuatmu mengaku kalah. Mengapa kamu mau menyeret sepasang kaki yang sakit? Biarkan orang lain mengaturmu. Aduh, datang dan ajari aku. Kamu adalah pelayan yang aku sewa. Salah, aku bukan pembantu. Aku adalah staf rumah tangga senior yang kamu undang. Baiklah, jika aku mengambil pekerjaanmu, aku bisa menjadi pelayanmu. Kamu pikir kamu melamar ke aku? Sebenarnya aku juga mengamati. Apakah kamu layak menjadi pelangganku? Aha, aku telah menjadi pelangganmu. Baiklah, jika kamu tidak layak, aku bahkan tidak peduli padamu. Anda adalah klien saya. Nenek, lihatlah. Anda berdiri. Oh sayang, saya berdiri. Haha, kemarilah. Anda mendekat. Coba katakan itu padaku. Saya bisa berjalan sekarang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Berjalanlah ke arah saya. Saya akan memegang Anda. Percayalah padaku. Mama saya pulang. Xiao Jin datang menjenguk Anda. Ahahaha. Mama, Xiao Jing datang menjenguk Anda. Halo Tante. Halo, nama saya Lin Xiaopan. Saya adalah pembantu rumah tangga yang direkomendasikan Kakak Lan. Mohon bimbingannya. Halo. Kakak Lan, bisakah Anda memperkenalkan pembantu rumah tangga yang masih muda ini, Mama? Ya, Anda seharusnya bertanya pada diri sendiri. Apakah tidak apa-apa jika masih muda? Saya akan ambilkan air untuk Anda. Xiao Qing, duduklah. Setengah. Bagaimana pekerjaan belakangan ini? Apakah lancar? Setengah. Bagaimana pekerjaan belakangan ini? Apakah lancar? Semoga sukses apa yang sedang Anda lakukan. Saya berada di kota kuno di Kabupaten Feng, datang untuk melihat rumah tua. Apakah Anda sudah melihat Yao Ziwei? Belum. Baiklah, kemana Anda ingin pergi? Buat janji itu saja. Mama, Xiao Qing tahu bahwa Anda sedang tidak sehat belakangan ini. Saya membuatkan Anda sup ayam. Sup ayam ini, memasaknya membutuhkan waktu lebih dari 5 jam. Tante Anda minum sup ayam. Ayo cobalah. Bu, aromanya enak.
Aduh, kenapa? Kamu mau membakar aku sampai mati. Oh, kenapa kamu begitu kaku? Kamu tidak meniup. Oke, aku kaku, oke? Sudah kubilang, lebih baik aku berurusan dengan soal matematika. Aku tidak mau datang ke rumahmu. Tapi kamu bersikeras aku datang ke sini. Oke, sudah, kami tidak mengundangmu. Oh, Bu. Tidak bisakah kamu bicara lebih sedikit? Aku bilang kenapa? Kenapa kalian semua begitu dewasa? Jelek sekali mengatakannya langsung. Duduklah, aku akan melihatnya. Nenek memakai helm. Pan mau membawaku kemana? Kamu akan tahu sebentar lagi, ambil ini. Cukup. Berangkat. Xiaopan, kamu ngapain? Xiaopan. Kenapa kamu pergi? Aduh, menyebalkan. Aduh, loba itu sudah 10 menit. Haruskah aku menunggumu atau tidak? Ah, Bu? Nenek, aduh. Kami berhasil. Hahaha, aku membawamu untuk menerobos. Orang-orang itu menyebalkan. Bawa aku pergi. Sungguh kamu tidak takut. Takut apa? Oh, putriku mungkin akan menyusul nanti. Cepat pergi kumpulkan. Oke, duduk yang kuat. Kita mulai. halo, butuh bantuan? Oh, oke. Terima kasih. Sangat sial terjebak di sini. Tunggu sebentar. Nenek bisa. Kamu hebat. Nenek ini sama sekali tidak seperti hari pertamamu. Hari ini aku bangun sendiri. Aku sudah berpakaian rapi ketika mereka memanggilku. Benar-benar luar biasa. Pelan-pelan. Nenek, lalu kenapa kamu tidak biarkan mereka melihat penampilanmu? Masalah ini, aku tidak ingin cepat-cepat putus dengan si wajah putih. Dan aku ingin membantunya sambil merayakan kesembuhanku. Kamu pikir aku bodoh? Bikin aku kesal. Aku harus mengganggunya. Kamu sangat imut. Lalu dia bukan anak kandungmu? Kamu tidak ingin dia baik-baik saja. Hei kamu. Aku tidak kenal anakku. Aku akan jujur padamu. Sejak suami yang tidak berguna itu meninggalkannya, dia sepanjang hari memikirkan mencari pacar. Tidak ada yang bisa diandalkan. Pada dasarnya, semuanya melihat uangnya. Kenapa aku tidak cepat-cepat secara finansial? Dia tidak tahu berapa banyak yang dia posting. Nenek,
aku juga akan adil padamu. Sebenarnya pengalamanmu mungkin berbeda. Bagaimana jika Tuan Wang beruntung kali ini? Si wajah putih jauh lebih muda darinya. Bisakah kamu melindunginya? Hei, apa yang kamu inginkan? Orang bilang orang tua punya kepribadian yang tenang. Menikmati kedamaian. Hahaha, aku tidak pernah suka kedamaian seperti itu. Sial ketika masih muda. Selalu berjuang untuk bertahan hidup. Cuma mikir buat melakukannya beberapa hari sehari. Sekarang lebih tua. Harus klik. Tapi di hatiku, kosong. Tidak peduli anak-anak dan pembantu rumah tangga. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kalau bukan karena sekarang baik-baik saja. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Kenapa kamu bilang orang masih hidup tanpa berusaha? Kamu benar. Hidup itu perjuangan. Kamu juga berpikir begitu. Ahahaha. Tidak apa-apa. Hahaha UPS. Hebat, hebat, hebat. Wow, levelmu terlalu tinggi. Kamu bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Kamu adalah Lei Feng yang hidup. UPS Tidak Tidak ada usaha. Betapa baiknya pria itu. Siapa namamu? Nama belakang saya Lin. Nama belakang saya Wang. Terima kasih padaku. Aku melihat kamu mengemudi sangat cepat tadi. Apa yang salah dengan mobil ini? Kamu masih perlu memperhatikan keselamatan saat mengemudi. Kecelakaan mobil adalah masalah besar. Ya, aku sedang mengejar motor. Kenapa? Mereka mencuri uangmu. Tidak apa-apa jika uangnya dicuri. Dia mengambil ibuku dariku. Merampok ibu. Benar? Pelayan kecil itu yang adalah setan di rumah kami. Masukkan ibuku ke mobil. Kamu pikir nenek itu sudah tidak nyaman? Lebih dari 70 tahun. Bagaimana jika ada kecelakaan di motornya? Mungkin dia hanya ingin membawa nenek itu naik motor. Gila dan kembali bekerja setelah selesai. Bagaimana angin itu? Lihat kecepatan motor itu. Bukan masalah kecil jika ada yang salah. Benarkah? Membuat bayi ketakutan sampai mati. Membuatmu ketakutan sampai mati. Aku tidak memintanya. Aku hanya. Terima kasih. Hei, jangan. Oh sayang, Kenapa tidak? Apa yang terjadi lagi? UPS aku keseleo kaki. Sialan nasib buruk. Masalah coleng. Tidak apa-apa, kamu bisa bergerak. Tidak ada aktivitas. Bisakah kamu masih menyetir? Tidak. Aduh sakit. Ayo, pelan-pelan. Aduh, tidak apa-apa. Terima kasih. Hei, terima kasih. Pak Lin, kamu cukup familiar dengan komunitas ini. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Tanpa aku. Kurasa aku baru saja dengar bahwa aku disuruh belok kiri. Kalau merasa tidak enak, pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ada apa denganmu? Kaki terkilir. Pelan-pelan, aku akan masuk. Kalau begitu aku akan. Mobilmu diparkir jauh. Aku akan minta sopir kami untuk mengantarmu. Tidak. Tidak. Aku akan segera kembali. Hanya olahraga. Baiklah, pulanglah. Pulang pelan-pelan. Helen, terima kasih. Oke, aku akan masuk dan mendorongkan kursi roda. Silakan. Pelan-pelan. 34567823456778. Mengapa kamu membawaku ke sini? Kamu akan segera tahu. 567823456778. 32345678. Oke.
Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Nenek, tunggu aku dulu. Lin Xiaopan sangat pintar. Tebak passwordku. Kamu bisa mengatur yang lebih sulit lain kali. Mengapa kamu di sini? Bantu aku membawanya berolahraga. Sangat liar. Ya, semuanya ada di sini. Tolong aku. Aku tidak di sini. Nenek. Ini tempat aku bekerja. Nenek. Haha, Ini sahabat terbaikku. Namanya Dudu, dia pelatih di sini. wah keren banget. Halo nenek. Itu Dudu. Kamu bisa bantu nenek olahraga. Gak apa-apa. Boleh aku coba? Aku baik-baik aja. Aku coba aja deh. Tarik napas. Ya oke. Hembuskan ke bawah. Tahan. Benar. Gimana tuh haha? Aku coba itu. Ayo pergi sendiri. Tarik napas ke atas. Oke. Hempaskan. Panggil. Aduh hahaha. Beneran? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Ayo lagi. Tarik napas. Nenek, kamu bisa coba pelan-pelan sendiri. Ini juga bantu pulihkan tumit kita. Lututmu nunggu kamu sembuh. Kamu bisa ikut aerobik sama kita. Beneran? Gak masalah. Coba dong hehe. Bisa ikut? Oh. Hahaha. Aduh, ini seru banget. Hahaha. Benar kan? Ya. Ah mama, sekarang kamu bisa jalan. Ibu yang kamu lihat sekarang bukan lagi ibu yang lumpuh. Xiaopan, kamu terlalu berani. Kalau ibu saya ada 3 panjang 2 pendek, bisa kamu tanggung jawab? Tidak ada yang salah dengan Pan. Jangan kritik dia. Bagaimana sekarang? Hanya Xiaopang di dunia ini yang tidak memperlakukan saya seperti nenek tua. Saya umumkan cabi sekarang. Sudah lewat. Wawancara sudah siap. Terima kasih nenek. Saya akan ambilkan air untukmu ya. Oh, sudah saya bilang. Saya sakit seberapa parah? Sudah istirahat semua. Tambah khawatir. Baru tadi pelatih kecil di gym bilang. Asal seseorang melewati 70, berarti gen kamu sudah disaring. Lebih baik dari siapapun. Ibu, kamu harus tenang. Jangan terlalu bersemangat. Saya lelah lagi. Saya tidak perlu bimbingan hidup dari kamu. Saya merasa sudah masuk ke alam kebebasan sekarang. Saya pikir kamu selalu berada di kerajaan kebebasan. Di kerajaan kebebasan kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Wangi, biar saya katakan. Saya tidak suka Goldie. Saya juga khawatir tentang kamu. Saya pikir dia itu untuk uang kita. Jadi ke depannya, jangan bawa dia ke sini. Saya juga tidak mau bersikap baik dengan dia. Oke, ibu, kamu tidak perlu bilang lagi. Kami akan putus. Ah? Kamu putus begitu cepat. Heh, jadi hubungan kalian tidak terlalu dalam ya? Saya tidak ingin membahas ini lagi. Oh ya,
Hei Tuan Wang, pelan-pelan. Saya akan dorong kursi rodamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Yang, apa yang terjadi dengan Wang Yang? Sepertinya aku terkilir kakiku tadi saat keluar. Ah, bisa begitu. Hei, Direktur Lin ini. Kenapa kamu di sini? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku tersesat di jalan tol. Satu kaki digas dan langsung sampai sini, percaya nggak? Malu banget. Aku juga nggak percaya. Bukannya kamu baru saja mulai kerja di sini. Aku sedikit khawatir denganmu. Aku takut kamu nggak tahan. Kamu benar-benar nggak tahan. Biar aku kasih tahu sesuatu. Hari ini aku benar-benar dari badan sampai jiwa. Bahkan jiwa juga sudah terlalu keras, oke? Sayangnya aku punya firasat. Aku bawa kamu semua tas garam itu. Kamu juga bisa menjahit. Gak peduli siapa yang melakukannya. Bukannya orang bilang obat lokal bisa menyembuhkan penyakit serius. Posting ini di Weibo. Panas di oven. Bagaimana aku bisa mengoleskan rasa sakitnya? Melancarkan otot dan peredaran darah. Terima kasih. Dulu kamu pernah membantuku. Aku seperti membalas budi. Jangan terus bilang begitu. Bikin aku ingin menjawabmu dengan bangga. Jangan membalasku. Kalau begitu aku benar-benar sengsara hari ini. Jangan bilang apa-apa. Cepat kembali ke orang dewasa yang asal-asalan. Ayo, aku akan mengganggumu. Keluarga Wang benar-benar gak mudah dihadapi. Hati-hati. Ayo, hati-hati. Aduh. Ah. Betapa nyamannya. Apa yang harus dirasakan? Pasang sabuk pengamanmu. Hei, jangan lihat Wang Luotu. Lihat nenek tua itu. Aku kenal keluarga yang kejam. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Lihat nenek tua itu. Keluar dari game seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu sedang mengobrol. Ya. Aku bisa mendapatkan pemilik dengan risiko merusak punggungku. Pasti terbayar. Sabar ya. Hei Dudu. Aku menghangatkan kantong garam ini untuknya. Kamu taruh di dia. Oh, terima kasih. Bagaimana perasaanmu? Nyaman. Yah, bagaimanapun juga. Aku sarankan kamu cepat mundur. Kamu membuat kesalahan hari ini. Tapi bagaimana dengan masa depan? Hei, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Jaga-jaga kalau keluarga Wang sangat menyukai Yao Ziwei. Jaga-jaga, kamu bertemu Yao Ziwei dan Wang Luotu sedang bercumbu. Tapi apa yang harus dilakukan? Kamu berjanji untuk tetap tenang. Aku benar-benar khawatir tentangmu. Hei Zhuo Fei, bilang juga beberapa kata padanya. Aku mendidiknya setiap hari. Aku kehabisan kata-kata. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku mendukung Xiao Pan. Hei, aku membicarakannya sepanjang malam. Semua itu untuk menonjolkan citra gemilang ayahmu. Dudu. Jangan membujukku. Bagaimanapun aku harus bertahan bulan ini. Setidaknya kenali itu. Siapa itu Wang Luotu? Jika kamu tidak beradaptasi dengan tanah dan air, kamu akan beradaptasi. Hei, aku duluan ya. Baring saja di sini sendiri. Tidak di sini. Kakinya belum dipijat. Akulah memijat. Ah. Xiao Pan. Kamu bilang yang sebenarnya padaku. Bagaimana kabarmu dengan keluarga mereka? Awkward sih nggak awkward. Aduh. Gimana ya ngomongnya? Rasanya hari ini udah selesai aja. Kayak lagi ngalahin monster. 3 nyonya keluarga Wang kayak 3 monster. Nenek itu monster. Wang Yang monster kedua. Terus ada Wang Luotu. Monster hari ini udah aku urus. Yang kedua taklukin monster kedua Wang Yang. Berdasarkan analisisku sama Wang Yang, dia agak perfeksionis. Jadi aku akan atur semuanya. Bikin rumah mereka bersih dan terang. Biar dia gak ada yang bisa komplain. Keluarga mereka kuat banget. Aku ada saran buat kamu. Kamu bisa minta nenek itu jual lebih banyak robot. Jadi kamu bisa tenang. Enggak. Robot cuma bisa bersihin tempat yang besar. Kayak jendela, lantai tapi di sudut-sudut kecil. Sudut kayak gitu, suka nempel debu. Hadapin perfeksionis ini, mereka punya sudut kayak gitu. Punya sudut pandang yang luar biasa. Gak gampang, berjuang lagi.
Kamu harus berjuang di sudut. Gak masalah, aku bisa pakai metode koordinasi Hua Luo Geng. Atur tugas paralel dan berurutan. Jadwalin tugas paralel dulu, terus langkah demi langkah lakukan tindakan berurutan. Oke. Aku nggak ngerti sama sekali. Tapi yang bisa aku bilang cuma semangat. Sebentar lagi aku harus balik temenin Yuanyi. Aku beli kantong garam dulu. Panasin kamu lagi. Terima kasih. Datang jam 8 setiap hari. Jam 9 kamu harus bersihin halaman. Jam 10 kolam renang. Makan siang jam 11. Nenek istirahat siang jam 12.30. Terus aku harusnya jam 1.30. Siapkan teh sore dan kemudian. Halo Kura. Hei, terima kasih. Xiao Pan adalah kurir Nyonya Kan. Tinggalkan di sini dan nanti saya antar kamu. Tidak perlu Xiao Yang. Saya akan mengirimkannya untukmu. Terima kasih. Jabi, Mr. Wang, saya baru saja mengirim kurir ke Nyonya. Dan saya melihatnya. Ada banyak buku bisnis di rak buku mata. benar? Putri saya lulus dari China Europe Business School. Dia sangat baik. Ya, saya bisa lihat. Xiao Pan, pernahkah kamu memikirkannya? Kamu tidak begitu mampu. Tidak terlalu pintar. Mengapa kami akhirnya memilih kamu? Mungkin saya lebih cocok di mata nenek. Jadi kamu bawa nenek dan naik motor lagi. Pergi ke gym lagi. Dan kamu tahu apa? Untuk menggantinya dengan sesuatu yang Orang lain. sudah mempertaruhkan nyawa mereka denganmu. Untungnya nenek kami masih cukup tangguh. Tapi saya harus memperingatkanmu. Semua orang di agensi tahu, keluarga lawang kami adalah jamur besar. Oke. Setiap keluarga memiliki gen unik. Tidak ada formula, tidak ada hukum, tidak ada kebenaran kosmik. Saya tidak perlu menilai keluarga orang lain. Saya hanya harus menemukan kunci untuk menjalankan tugas. Kamu mengatakannya dengan sangat baik, tapi saya harus memperingatkanmu. Jangan pikir kamu akan baik-baik saja jika kamu menyelesaikan nenek. Ada 3 wanita di keluarga lawang kami. Setiap orang memiliki gayanya sendiri. Semua bos besar. Tidak ada yang mudah untuk diacak-acak. Kamu harus menguasai ritme. Simpan stamina kamu. Bisa bermain dengan adat. Ya, terima kasih. Saya mengerti. Tuan Wang, kaki Anda terkilir. Saya akan memberikan pijatan dalam kepada Anda. Saya janji besok Anda akan jauh lebih baik. Baiklah.
Hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Semua pekerjaan sudah selesai. Jadi biarkan nenek yang menyelesaikan semuanya. Haha. Bagaimana jika sebelumnya? Saya selalu bisa menemukan sesuatu yang salah. Anda melakukan pekerjaan yang hebat hari ini. Saya juga dalam suasana hati yang baik. Jangan bicara tentang pulang kerja hahaha. Baiklah, terima kasih atas kerjasama dan dukungan Anda hari ini. Jika saya melakukan kesalahan, beritahu saja saya akan memperbaikinya. Oh tidak, luar biasa. Kemudian kita bubar. Pan kecil tolong minta mereka mengganti taplak meja makan nanti. Letakkan alat makan Anda. Simio Jenis jelas, engkau juga Oke. Nenek, saya ingin bertanya dulu. Apa yang terjadi sebentar lagi? Ahaha, Tutu mengirimi saya WeChat. Bilang iya dan akan kembali jam 4. Apa pacarmu juga akan kembali? Jika pacarnya ikut dengannya, apakah Anda ingin menyiapkan makan malam ekstra untuk satu orang? Tentu saja siapkan. Ayo kita gerakkan mereka, oke? Hei, Cabi sudah kembali. Xiao Yang, Wang Luotu akan kembali dengan pacarnya sebentar lagi. Siapkan makan malam untuk 2 orang lagi. Ah, mengapa saya belum mendengarnya? Nenek baru saja menerima WeChat dari Tuan Wang. Aneh biasanya. Nona tertua menghubungi keluarga langsung. Oke, mengerti. Yang, ada kabar baik untukmu. Tutu, bilang dia akan kembali dengan pacarnya malam ini. Jangan pergi keluar. Tunggu mereka kembali di rumah. Bukankah dia bilang akan pergi selama 2 minggu? Kenapa kamu kembali dalam seminggu? Oh, aku tidak bertanya. Aku tidak mau bertanya. Oh, ibu. Pacar Tutu sudah melihatnya. Aku harus mengurus beberapa urusan sore ini. Selama kamu di sini, kamu tidak boleh keluar. Kamu tidak boleh bertemu Xiao Jin lagi. Ibu Kim dan aku sudah putus. Aku akan bertemu klien malam ini. Kamu lihat mataku. Aku tahu itu. Kamu sudah berbohong sejak kecil dan tidak berani menatap mataku. Kamu menelepon Xiao Jin seharian ini. Aku mencarinya di mana-mana. Seorang pria. Dia tidak menjawab panggilanmu, tidak membalas pesanmu, baru saja meninggalkanmu. Jangan minta balikan lagi dengannya. Ibu kamu mengikutiku lagi. Aku hanya tidak sadar. Aku lihat kamu sangat terpuruk. Ibu aku hampir 50 tahun. Aku punya hidup. Aku punya penilaianku sendiri. Aku tidak perlu melakukan apapun atas perintahmu. Ibu, aku bukan aksesorismu. Aku sendiri, orang dengan kepribadian mandiri. Bisakah kamu menghargaiku? Ah. Ibu kamu. Bangun. Ibu, bangun ibu. Aduh, kamu menakutiku. Mati aku. Ibu. Aku bisa melihat kamu masih punya ibu di hatimu. Ibu, kenapa kamu melakukan ini? Pura-pura pusing dan berbohong padaku bahwa Tutu akan kembali. Apa maksudmu? Aku melihat momen Tutu. Dia baru saja pergi ke gunung untuk hiking. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Tutu, aku juga mengelompokkan momen untuk menghindarimu. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa lihat. Oke, momen berkumpul. Aku akan bicara dengannya saat dia kembali. Mama yang melakukan semuanya. Semua ini untuk menghentikanmu bertemu Xiao Jin. Dengarkan Mama, Xiao Jin benar-benar tidak cocok untukmu. Kamu lihat perbedaan usia yang begitu besar.
Kondisi ekonomi juga sangat buruk. Lambat laun pasti akan ada masalah. Wah, Mama Tutu sudah 25 tahun. Aku 48 tahun. Kamu pandanganmu terlalu benar. Tidak ada ruang bagi kami untuk melakukan kesalahan. Bisakah kamu melepaskan dari sekarang? Berhenti mengontrol hidup kami. Baiklah. Kalau begitu kamu janji padaku untuk tidak pernah bertemu Xiao Jin lagi. Aku tidak akan pernah ikut campur dalam hidupmu lagi. Aku sudah menebaknya tadi. Nenek pasti kesurupan. Apa nenek sering melakukan ini? Iya. Sebetulnya kakakku juga simpati pada Tuan Wang. Kamu bilang seseorang yang hampir 50 tahun. Dia juga seorang manajer umum di luar. Pria yang terhormat. Tidak ada muka sama sekali saat pulang ke rumah dan dibuat oleh Mama. Nenek benar-benar tangguh. Iya. Sering. Kamu bilang Xiao Wang selalu mendapat beberapa keluhan. Tertekan. Tidak berani marah pada nenek. Hanya menyusahkan kami. Dan coret-coret di mana-mana. Bersiaplah secara mental 2 hari ini. Kami pasti tidak akan merasa nyaman. Xiao Pan. Xiao Pan. Datang-datang. Pam, di mana tongkat golfku? Terakhir kali kamu lari keluar. Aku bawa ke toko untuk perawatan. Temanku ingin meminjamnya dariku. Hari ini. Kapan temanmu akan menggunakannya? Toko bilang akan dikirim besok. Dia menginginkannya sore ini. Pakai lalu dia akan segera datang mengambilnya. Saya khawatir sudah agak terlambat. Saya adalah pelanggan yang sangat penting. Tidak bisa main-main dengannya sama sekali. Cari cara. Saya akan mengambilnya di toko sekarang. Cepat-cepat. Baiklah, 2 jam. Tiang roti kecil sudah tiba. Kamu kembali. Hei, Pelanggan punya acara lain. Tidak perlu. Kamu masih menatapku untuk apa? tidak, saya buta. Saya ada pesta makan malam besok malam. Kamu pergi dan bantu saya cari manicurist. Saya ingin melakukan kuku di rumah. Saya tahu salon kuku yang reputasinya bagus. Kenapa saya tidak ajak kamu ke sana untuk melihat? Apa maksudmu? Kamu setiap kali saya minta kamu menolak. Ibu saya tidak cukup peduli pada saya. Kamu masih ingin mengontrol saya. Benar. Maaf. Cukup cepat. Bawa manicurist dalam 1 jam. Satu jam. 1 jam. Dujie Jianghu Emergency. Kamu bisa melakukannya dalam 1 jam. Bisa cari manicurist untuk saya. Terlalu ketat. Setiap manicurist yang saya kenal harus membuat janji 2 hari sebelumnya. Tidak, biasanya kamu tidak mengecat kuku di rumah sendiri. Kenapa tidak kamu coba? Apa saya bercanda? Saya hanya tidak ada kerjaan dan main sendiri. Jauh dari profesional. Kakak Du, saya benar-benar tidak bisa membantu. Menunggu kamu menyelamatkan saya, tolong.
Bukan ini mengejar bebek kerak. Terima kasih Kakak Du. Sayang, saya menunggu kamu. Mr. Wang, hari ini saya memilih warna merah ceri ini untuk kamu. Sangat berkelas. Dan kemudian sedikit meriah. Lihat apakah kamu suka atau tidak. Oke. Warnanya cantik. Benar kan? Aku juga tidak berpikir begitu. Cocok banget sama kamu. Yo. Hei, dua-dua itu kamu ya? Pijat. Kamu manicurist sementara ya? Ah, kalian berdua. Aku tahu UPS. Dia yang aku ceritakan ke kamu. Pelatih tinju di gym. Oh, begitu ya? Lihat deh, kamu bisa semua 18 jurus bela diri. Ah, pemuda slash yang aku bicarakan sekarang adalah aku. Aduh, beneran? Hahaha, ah. Manicurenya juga bagus. Haha, lihat Wang Yang, dia terlihat sangat mampu dan tegas. Benar kan? Mama, menurutmu bagus tidak? Sangat bagus, jauh lebih baik daripada asrama kamu sebelumnya. Aku pikir terlalu segar. Tidak cocok untuk usiaku. Bukannya tadi kamu bilang suka? UPS, jangan lihat ini. Aduh, sakitnya yang ini. Aku yang akan urus ini untukmu. Kamu tadi potong terlalu banyak kulit mati. Lihat semuanya merah. Kamu jangan bergerak. Aku yang akan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hei, kamu ngapain? Kenapa baunya begitu kuat? Ada aseton di dalamnya ya? Tidak, aku alergi terhadapnya. Tidak mengandung aseton. Lihat apa yang tertulis di atas, tidak ada. Apa itu pedagang bohong? Apa maksudmu tidak mengandung aseton? Pasti mengandung aseton. Aku alergi terhadap aseton. UPS, ambil itu. Aku akan menyemprotkan ini. Aku alergi dengan baunya. Kamu harus pergi. Pergi saja. Kak Du, kalau Wang kecil ini benar-benar alergi, itu masalah besar. Pergi dan bantu aku menemani nenek di sini. Aku yang akan menangani ini. Ini bau sekali. Lihatlah. Ya, sebenarnya aku pikir tanganmu cukup bagus. Hanya sedikit kering. Kenapa kamu tidak melakukan ini sebentar? Aku akan membantumu melepas kukumu. Aku akan memberikanmu perawatan juga. Kamu juga akan mendapatkannya. Dulu aku menjual di toko kecantikan di Jepang. Cobalah dulu, nanti kamu akan tahu. Benarkah? Aku akan mengoleskan esensinya dulu untukmu. Bagaimana dengan ini? Nanti oleskan krim mata. Kondisi kulit akan lebih baik. Oke. Baru-baru ini, kulitnya sangat kering. Kamu lihat aku memijakmu dari kelenjar limfatik di bawah telinga. Bagaimana dengan limfatik leher? Kamu bisa mendetoksifikasi dan menutrisi wajahmu. Apakah cara aku bisa diterima? Jauh lebih baik daripada metode wanita di salon kecantikan. Tuan Wang, ada sesuatu yang tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Kalau begitu jangan bicara. Seandainya hidup bisa sesederhana itu. Tapi, kalau seorang pria menghilang, aku akan berusaha sepenuhnya untuk menemukannya. Bahkan jika itu putus cinta, aku juga akan memutuskannya dengan tegas, dengan jelas. Jangan kira nenek memanjakanmu. Kamu urus saja urusanmu sendiri. Ini bukan urusanmu. Maaf. Tapi aku pikir, emosi seseorang selalu butuh dilepaskan. Bukan hanya menunggu secara pasif, ambil risiko. Oke. Hei, aku bilang kamu benar-benar bodoh. Kamu lihat aku cemberut di sini. Kamu juga cerewet. Kamu harus mengatakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kamu katakan. Kenapa kamu begitu aneh? Melihatmu begitu lembut dan rendah hati. Kenapa kamu begitu usil?
Bayar aku katakan sesuatu. Aku memberikanmu muka. Kalau orang lain berani mengatakan ini di depanku, aku sudah lama menamparnya. Kurasa kamu terlihat kuat dan tenang. Tapi sebenarnya hatimu panas dan sensitif. Aku tidak butuh bimbinganmu dalam hidupku. Aku berani mengatakan satu hal lagi. Jangan terikat oleh yang disebut harga diri. Pergi cari Xiao Jin. Bahkan jika ada pertengkaran besar, bahkan jika mereka saling lebih kuat dari sekarang. Oh, jangan katakan lagi oke. Beristirahatlah. Silakan naik kereta 3025. Siapkan tiketmu lebih awal. Ambil setiap tiket. Xiaopan, apa yang kamu lakukan? Stasiun kereta api berjarak 15 km. Masih ada 1,5 jam sebelum keberangkatan. Kurasa sekarang sudah terlambat untuk buru-buru ke sana. Apa yang kamu katakan? Organisasi sekolah biasanya naik kereta untuk mengajar. Hanya ada satu penerbangan dari Shanghai ke Lhasa setiap hari. Ini waktu puncak. Macet. Kereta bawah tanah aku akan membawamu ke sana dengan motor yang tercepat. Bagaimana kamu tahu bahwa Xiao Jin pergi mengajar sukarela? Di mejamu, letakkan dokumen tentang guru perguruan tinggi mengajar di Tibet. Aku baru saja menyadarinya. Ada hitung mundur di kalender di kamarmu. Ketika guru Xiao Qing datang terakhir kali, mengenakan kaos dengan logo Universitas Sains dan Teknologi. Aku mencarinya online. Daftar guru perguruan tinggi yang mendukung mengajar tahun ini. Aku menemukan ada seorang guru pria dengan marga Jin di Universitas Sains dan Teknologi. Kurasa Xiao Jin selalu ragu tentang master pergi mengajar. Tapi kamu baru-baru ini mengalami masalah dalam hubunganmu. Ini juga membuatnya akhirnya memutuskan. Jadi guru Xiao Jin tidak sedang menghilang. Dia memutuskan pergi ke Tibet. Mr. Wang, kamu tidak salah mencintai seseorang. Guru Xiao Jin sangat ideal. Masih ada cahaya. Oke. Ayo ke stasiun kereta untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Xiaopan, kamu sedang apa? Nenek guru Xiao Jin pergi ke Tibet selama setahun. Kamu tidak di sini untuk menghentikan. Mengapa mereka tidak resmi putus? Akhiri masa lalu. Omong kosong. Kamu tidak boleh pergi. Maaf nenek. Aku tahu aku tidak berhak menilai pemilih. Aku tidak berhak menilai perasaan orang lain. Tapi aku tetap harus mengatakan. Hadapi emosi daripada menghindar. Lebih baik berani. Mr. Wang, izinkan aku bertanya sekali lagi. Apa kamu mau ikut denganku? Gila. Aku bilang hari ini tidak pergi. Hidup itu seperti ini. Atau jadi gila sekali. Atau menyesal selamanya. Mana yang kamu pilih? Xiaopan, kalau kamu mau membawanya pergi, jangan kembali lagi ya. Xiaopan, ayo pergi. Maaf nenek. Wang Yang. Sangat tampan. Apa? Aku bilang ini keterlaluan. Anjing gila. Sangat keterlaluan. Tinggal 20 menit lagi. Ayo. Masih terlambatkah? Bisakah aku melakukan ini? Tidak ada waktu untuk ragu. Lari-lari. Xiaopan, banyak sekali orang di stasiun ini. Mau cari satu di mana? Bagaimana tahu kalau tidak mencoba? Aku juga seorang bos besar. Kapan kamu pernah melakukan hal segila ini? Kalau kamu tidak gila, kamu akan jadi tua lari. Tolong naik kereta 3025. Tiket check-in cuma 1. 6 ruang konsultasi.
Tolong tanya Guru Xiao Jun dari Universitas Sains dan Teknologi. Datang ke loket tiket. Ada seorang wanita bernama Wang Yi yang mencari kamu. Tolong tanya Guru Xiao Jin dari Universitas Sains dan Teknologi. Datang ke loket tiket. Ada seorang wanita bernama Wang Ying yang mencari kamu. Sangga Memelukan, bilang ini di sini. Guru Xiao Jin. Mr. Ji. Saya percaya pada karakter kamu. Alasan saya putus dengan Mr. Wang. Ini langkah yang terpaksa. Tapi saya harap kamu bisa keluar dengan lapang dada sekarang. Ucapkan selamat tinggal pada Mr. Wang secara langsung. Setiap hubungan punya siklusnya sendiri. Tidak salah untuk mengakhiri suatu hubungan. Ucapkan selamat tinggal. Tidak sulit untuk mengakhiri suatu hubungan. Mr. Wang sengaja datang untuk melihat kamu hari ini. Tapi jangan khawatir, dia tidak di sini untuk balikan dengan kamu. Dia selalu menghormati kamu, termasuk setiap keputusan yang kamu buat. Dia hanya ingin bilang pada kamu, dia selalu mencintai kamu. Saya telah mencintai kamu dan meneteskan air mata. Dibayar, dia punya hati nurani yang bersih terhadap kamu. UPS, oke. Oh, Pan-Pan, kamu seharusnya tidak bilang hal seperti itu di sini. Banyak orang yang lihat. Oh, sungguh memalukan. Biar saya bilang sesuatu. Saya sudah telepon berkali-kali. Dia tidak jawab. Dia blacklist saya. Bisakah dia muncul? Tidak mungkin. Ayo kita pergi. Cepat percaya saya, dia pasti akan muncul. Tidak mungkin, ayo. Maaf. Meskipun aku hanya tinggal di rumahmu selama seminggu, tapi aku telah melihat aura kuatmu. Aku benar-benar mengagumimu dari lubuk hatiku. Sebagai seorang wanita, aku sangat menghargai kehidupanmu yang tak ada habisnya. Sikap untuk terus berjuang. Kuharap aku bisa seperti dirimu dalam beberapa dekade mendatang, memiliki vitalitas yang kuat. Nenek. Sampai jumpa. Xiao Pan, tunggu sebentar, Tuan Wang. Aku akan mempekerjakanmu. Ibu. Cabi itu keras kepala dan bandel. Suka ikut campur urusan pemilik rumah seenaknya. Terkadang bertindak sendiri. Dia bukanlah asisten rumah tangga yang baik dan teratur. Gila. Terkadang tidak tahu keadaan. Tapi dia mendorongmu untuk berdiri dengan berani. Dan mereka mendorongku untuk mengambil tantangan besar secara emosional. Ini bukanlah tantangan. Ini tentang mempermalukan diri di depan umum. Baiklah. Meskipun kamu mempermalukan diri di depan umum. Tapi Xiao Pan keluar dari gerbang keluarga Wang hari ini. Dia membatalkan kontrak denganmu. Aku bisa mempekerjakan Pan kembali. Tapi nenek setuju. HMPH. Kamu sangat berani. Berani membawaku naik motor. Berani membuat putriku melawanku. Masih bisakah kamu mendengarkan pendapat orang lain? Dengar, tentu saja dengar. Jujur saja nenek, kamu adalah inti spiritual keluarga ini. Ke arah mana rumah ini akan pergi? Masih perlu di bawah bimbinganmu. Berhenti menjilat pantatku.
Kamu baru saja bilang tapi. Itu berarti bertanya pada Wang Yang apakah dia bersedia. Bukan aku tidak setuju. Apa aku benar-benar peduli dengan pendapatmu? Hentikan ini. Aku sudah bisa melihat pemberontakan seperti itu di tulangmu. Katakan padamu di rumah ini, tidak masalah siapa yang menyuamu. Semuanya terserah padaku. Ibu kamu setuju. Xiaopan, maka kita akan segera menandatangani kontrak. Terima kasih Nenek. Terima kasih Tuan Wang. Aku masih ingin mengatakan sesuatu. Tanda tangani kontrak tanpa menandatangani kontrak. Selama kamu tidak membutuhkan lagi, aku bisa pergi sekarang. Aduh, sangat munafik. Aku belum pernah melihat pengurus rumah yang begitu munafik. Berkuasa, benar-benar berkuasa. Aku belum pernah melihat nenek tua yang begitu berkuasa. Hei, kamu di sana. Oh sayang. Direktur Lin. Lihat bagaimana penampilanmu hari ini. Kamu terlihat bersemangat. Bagaimanapun mereka semua hancur satu persatu. Hei, fenomena permukaan. Aku sudah waspada sepanjang hari ini. Itu disebut menyelamatkan nyawa dari bahaya. Aku kelelahan, aku kelelahan. Kenapa? Kenapa? Aku mentraktirmu makan spesial hari ini. Aku khusus mengatur Bibi Wan untuk pergi ke tempat neneknya. Bagaimana kamu bijaksana? Ya, sangat bijaksana. Tapi jangan selalu mengundangku. Aku yang mentraktirmu hari ini. Ayo makan udang karang. Baiklah, kamu yang mentraktir, aku yang bayar. Ayo. Makan lebih banyak, minum lebih sedikit. Aku tahu kamu akhir-akhir ini kerja keras. Kamu sekarang sudah berhasil mendapatkan ibu mertuanya. Dan ibu Wang Nuotu. Aku sudah ada di mobilmu. Yang aku butuhkan hanya Wang Nuotu sendiri. Satukan mereka. Hidupmu sudah lengkap. Hei, mari kita langsung ke intinya. Apakah kamu sudah melihat Yao Ziwei? Ya. Kamu tahu ketika Yao Ziwei mengaku padaku, itu di warung makan seperti ini. Dia juga minum terlalu banyak hari itu. Dia terus memberitahuku berapa banyak buku yang sudah dia baca. Aku akan memberitahumu sesuatu. Rumahnya di Tokyo sangat sederhana, tapi penuh dengan buku. Cerita tentang sembelit. Jujur saja aku sama sekali tidak tertarik dengan bukunya. Tapi aku sangat tertarik dengan warung makan itu. Maukah kamu mentraktirku makan suatu saat? Hahaha. Aku hanya bercanda. Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Jadi ini berarti kamu membawa Wang Yang bersamamu. Alasan untuk pergi menemui Xiao Jin benar? Karena aku tahu, orang seperti Xiao Jin yang mengejar spiritualitas, dia tidak akan pernah bermain-main dengan perasaan. Sama seperti aku mengenal Yao Ziwei. Dan kamu tahu, dia sudah di Tokyo selama beberapa tahun. Dia hanya tidur 4 jam sehari, tapi masih harus bekerja di warung ramen. Itu cara dia mendapatkannya. Gelar master. Apa pendapatmu tentang pria sekuat dia? Apakah dia akan menyerah pada apapun demi uang? Sulit untuk dikatakan. Di dunia ini segala sesuatu mungkin terjadi. Tapi melalui apa yang baru saja kamu ceritakan padaku, aku yakin kamu sangat mempercayainya. Ya. Dan kamu tahu, baiklah aku akan pergi ke rumah Wang Luotu. Aku pikir aku punya keberanian untuk menghadapi ini. Tapi hari ini ketika aku mendengar nenekku mengatakan bahwa Wang Luotu dan ketika mereka kembali, saat aku memberitahumu tangan dan kakiku dingin, aku hampir tidak bisa bernapas. Aku akan mati. Dan tahukah kamu? Aku baru saja mengetahui. Ternyata aku masih memiliki fantasi. Bagus untuk mengetahui fantasi. Tunggu sampai suatu hari itu hancur.
tidak terlalu tidak nyaman. Tapi alasan tidak bisa mengendalikan emosi. Jika Wang Yang tidak memintaku untuk tinggal hari ini, aku mungkin akan pergi. Aku akan pingsan. Tapi aku hanya tidak berguna, jadi aku menyimpannya. Hahaha, aku ingin merokok sekarang. Hei, mengapa aku tidak bisa melewatinya? Jangan khawatir. Semuanya harus dihadapi. Realita adalah realita. Jangan terlalu banyak berpikir. Makan lebih banyak tapi bersihkan mulutmu dulu. Nona Lin. Lihat dirimu, sangat mirip dengan ayahku, hahaha. Ah, Aku sangat merindukan ayahku.